Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu M. Syarif MPDI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firdaus dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya ingin menjawab soal ujian akhir semester dan saya memilih nomor 2, yaitu dalam Fasana Filsafat Pendidikan Islam, model-model perolehan ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu ilmu pengetahuan burhani dan ilmu pengetahuan irfani. Jelaskan apa pengertian keduanya dan berikan contoh. Oke teman-teman, apa itu burhani? Burhani adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan dan hukum-hukum logika. Maksudnya bahwa untuk mengukur atau benarnya sesuatu adalah berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia berupa pengalaman dan akal tanpa teks wahyu suci yang memunculkan paripatik. Maka sumber pengetahuan dengan nalar burhani adalah realistis dan empiris yang berkaitan dengan alam, sosial, dan humanities. Artinya, ilmu ini diperoleh sebagai hasil penelitian, hasil percobaan, hasil eksperimen, baik di laboratorium maupun di alam nyata, baik yang bersifat alam maupun sosial. Karena burhani menjadikan realitas dan teks sebagai sumber kajian, maka pendekatan ini ada 2 ilmu yang penting, yaitu 1. Ilmu al-lisan. Yang pertama membicarakan lafaz kalifiyah, susunan dan rangkaiannya dalam ibarat-ibarat yang dapat digunakan untuk menyampaikan makna serta cara merangkainya dalam diri manusia. Tujuannya adalah untuk menjaga lafaz al-dalalah yang dipahami dan menetapkan aturan-aturan mengenai lafaz tersebut. 2. Ilmu al-maqsid yang membahas masalah muradat dan susunan yang dengannya kita dapat menyampaikan segala sesuatu yang bersifat indrawi dan hubungan yang tetap di antara segala sesuatu tersebut, atau apa yang mungkin untuk mengeluarkan gambaran-gambaran dan hukum-hukum darinya. Tujuannya adalah untuk menetapkan aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan cara kerja akal atau cara mencapai kebenaran yang mungkin diperoleh darinya. Berikut adalah contoh ilmu pengetahuan burhani. 1. Matematika. Perhitungan dan teori-teori matematika yang didasarkan pada prinsip-prinsip logis dan dapat dibuktikan melalui metode matematis. 2. Fisika. Penemuan-penemuan dalam fisika yang didasarkan pada eksperimen dan pengamatan yang dapat diulang dan diverifikasi secara hukum gravitasi atau teori relativitas. Ketiga, filologi. Studi tentang bahasa dan teks-teks kuno yang melibatkan analisis kritis dan interpretasi logis untuk memahami makna dan asal-usulnya. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di pengertian irfani.
Apa itu irfani? Irfani secara bahasa bermakna diam dan tenang. Namun secara harfiah, al-irfan adalah mengetahui secara berpikir dan mengaji secara mendalam, sehingga irfan di sini lebih khusus daripada ilmu secara terminologi. Irfani adalah pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya. Dalam filsafat Islam, irfani lebih dikenal dengan intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Ciri khasnya adalah dengan sauki atau rasa, yaitu melalui pengalaman langsung. Ilmu hunduri maksudnya kehadiran objek dalam diri subjek, dan eksistensial yaitu melalui kategorisasi akan tetapi mengenalnya secara intim. Contoh pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu satu, manhaj kasfi, disebut juga manhaj marifah. Irfani tidak menggunakan indera atau akal tetapi khas dengan riyada dan mujahadah. Dua, manhaj istifhani, disebut juga al-mumatihali analogi, yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi. Analogi dalam mazhab ini mencakup 1. Analogi berdasarkan angka atau jumlah seperti 1/2, 2/4, 4/8, dan seterusnya. 2. Tamthil yang meliputi silogisme dan induksi. 3. Surah dan ashal. Berikut ini adalah contoh dari ilmu pengetahuan irfani. 1. Inspirasi seni. Seorang seniman yang merasakan mendapat ilham mendalam dan tiba-tiba untuk menciptakan karya seni yang memiliki makna spiritual. 2. Mimpi yang bermakna. Mimpi yang dianggap membawa pesan atau petunjuk spiritual yang dalam seperti yang dialami oleh para nabi atau orang suci. 3. Perasaan yang kuat dan tiba-tiba tentang suatu peristiwa yang akan terjadi yang tidak dapat dijelaskan secara rasional tetapi ternyata benar. Sekian penjelasan tentang burhani dan juga irfani. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ada kata-kata yang salah ataupun kurang dalam pengajaannya, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.